Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggraini Puspita Dewi, NIM E20193165. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis risiko perbankan syariah. Berikut beberapa jenis risiko perbankan syariah. Yang pertama, risiko modal. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko kredit dan pembiayaan. Yang keempat, risiko pasar. Yang kelima, risiko operasional. Yang keenam, risiko hukum. Yang ketujuh, risiko strategis. Yang kedelapan, risiko kepatuhan. Dan yang terakhir, risiko reputasi. Selanjutnya, definisi return atau pengembalian. Pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Schock, pengembalian adalah laba investasi, baik melalui bunga ataupun dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Sari Azharo, NIM E20193173. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi syariah pada kerangka risk and return. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi risk. Kata resiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk, yang mana artinya ketidakpastian atau kerugian. Jadi ada dua istilah yang sering dicampur adukan, yaitu ketidakpastian dan resiko. Sebagian orang menganggapnya itu sama, sebagian lagi menganggapnya berbeda. Nah, di sini yang membedakan kedua istilah tersebut karena pengelolaannya yang berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak dipikirkan, unexpected risk. Sedangkan istilah resiko itu sendiri mengacu kepada resiko yang diperkirakan, expected risk. Nah, menurut Kamus Ekonomi, resiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu. Sedangkan menurut Herman Darmawan, resiko senantiasa ada karena mengenanya dengan kemungkinan akan terjadi akibat buruk atau akibat yang merugi, seperti kemungkinan kehilangan atau cedera atau kebakaran dan lain-lain sebagainya. Lalu, resiko menurut Wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Lalu, dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian. Lalu, definisi resiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah exposure terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa resiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Resiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi atau exposure to the chance of loss. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Sanul Kholikin, NIM E20193179. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari rekan saya, yakni sumber-sumber dari resiko, sumber-sumber resiko. Apa sih sumber resiko itu? Jika kita lihat dari pengertiannya sendiri, sumber itu adalah asal muasal, dan resiko itu adalah bahaya, sebab atau akibat. Jadi sumber resiko ini adalah asal muasal dari bahaya-bahaya yang akan terjadi pada suatu usaha kita. Banyak sekali hal-hal yang melatar belakangi terjadinya suatu resiko
dalam kita melakukan suatu usaha. Yang pertama yaitu politik. Risiko ini yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan. Risiko ini timbul dari sekitar lingkungan kita tersendiri. Yang ketiga yaitu perencanaan. Risiko perencanaan ini biasanya ini lebih ke perizinan usaha. Dan yang selanjutnya yaitu pemasaran. Sumber pemasaran dalam melakukan aktivitas. Di pemasaran ini biasanya kita lebih keuntungan juga lebih pada kerugian, seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni alternatif dalam menghindari risiko. Berbicara tentang risiko dalam usaha memang tidak mungkin bisa kita hindari, namun harus ada usaha kita untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko tersebut. Dengan cara apapun itu tergantung kreativitas kita dalam memanage suatu usaha tersebut atau menghindari suatu risiko tersebut dalam usaha kita. Dan bagaimana alternatif dalam meminimalisir terjadinya suatu risiko tersebut? Yang pertama yaitu dengan cara mengambil keputusan-keputusan yang realistis dalam suatu usaha dan mengimplementasikan keputusan tersebut dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam di sekitar kita. Itu mungkin bisa meminimalisir terjadinya suatu risiko pada usaha kita. Memang tidak mungkinlah kita terhindar sepenuhnya dari suatu risiko tersebut. Namun bagaimana cara kita memanage suatu usaha kita agar dapat meminimalisir terjadinya suatu risiko tersebut. Jadi jika kita sudah melakukan atau memanfaatkan sumber daya manusia untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko tersebut, kita harus mempertanggungjawabkan atau mengasih seperti penanggung jawab. Ini mempertanggungjawabkan pekerjaan ini, dan yang satu mempertanggungjawabkan pekerjaan ini. Dan juga kita harus memikirkan bagaimana jika risiko ini terjadi dan apa tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan. Jadi untuk melakukan suatu usaha dan meminimalisir terjadinya suatu risiko tersebut, kita harus mengkonstruk dengan baik dan benar bagaimana usaha itu ke depannya supaya lancar, seperti itu. Jadi intinya usaha itu, jadi intinya begini, jika kita sedang memikirkan terjadinya suatu resiko dan ada alternatif yang satu, semisal ini ini bisa mengatasi risiko tersebut, namun hal itu hanya 50%. Jadi kita harus memikirkan alternatif yang kedua sebagai cadangan jika alternatif yang pertama itu belum bisa sepenuhnya mengatasi risiko tersebut. Jadi seperti itu, kita harus memikirkan dengan baik akan bagaimana untuk meminimalisir terjadinya suatu risiko tersebut.